semua, puji Tuhan. Hari ini Kak Kanita bersyukur bahwa kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti dalam keadaan senang dan bahagia semua. Nggak apa-apa, walaupun kita masih terus melakukan aktivitas di rumah, adik-adik terus harus semangat ya. Karena kita terus berdoa, tidak lama lagi Indonesia akan pulih, Indonesia akan sembuh dari COVID-19. Adik-adik terus jaga kesehatan di rumah ya. Jangan terlalu banyak keluar rumah, tetap pakai masker, jangan lupa selalu cuci tangan. Oke, yuk kita bersama-sama mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi Kak Kanita terus ingatin bahwa adik-adik selama beribadah tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main-main, bahkan tidak boleh sampai ada yang ketiduran. Oke? Dengar baik-baik cerita firman Tuhan, ikuti dengan sukacita semua pujian yang akan kakak-kakak bawakan. Yuk, kita semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur untuk hari ini kami tetap boleh beribadah kembali bersama kawan-kawan. Walau kami dari rumah, tapi kami percaya kehadiran Tuhan tetap tinggal di antara kami. Kami berdoa Tuhan buat kakak-kakak yang melayani hari ini, Tuhan berkati. Bahkan setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun saja berada, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus marah berdoa untuk bangsa Indonesia diberkati, dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati mama, papa, dan semuanya dari pekerjaannya. Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk Bapak Ibu guru kami yang mereka sampaikan pelajaran untuk kami. Semoga kami mengerti. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, Kak Rizky, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus baik bagi kita semua, amin teman-teman. Haleluya. Di hari ini ada Kak Eliezer, ada teman kita si Glory, dan teman kita Berry dan Kakak Stefanus. Yeay. Hari ini kita mau bersenang-senang, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Allah kita yang hidup, sebab Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena kita semua dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kita kasih satu pujian, aku mau ikut Tuhan. Siapa? Hey! Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Sekali lagi aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena paksa, bukan
Nah, sekarang kita mau bersenang lagi memuji Tuhan. Satu lagu lagi, Nabi Nuh dan istrinya, come on. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lelaki, 3 anak mantunya masuk dalam badan. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang. Singa, domba dan kanguru, juga si kanguru. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 sekali lagi, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lelaki, 3 anak mantu masuk dalam badan. Binatang pun masuklah, binatang pun masuklah, tiap sepasang. Singa, domba dan burung, juga si kanguru. Katakan hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 sekali lagi, hujan lebat turunlah, come on. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 jiwa selamat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. 8 jiwa selamat, termasuk teman-teman semua dan saya dan kita semua yang ada di sini. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu teman-teman semua yang ada di rumah. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang memberkati kita semua. Haleluya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau panggil Engkau, kami mau undang Engkau masuk di dalam hati kami Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk di dalam hatiku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk di dalam hatiku. Katakan memimpin Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan. Sekali lagi teman-teman semua katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk di dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk di dalam hatiku. Memimpin Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosa. Katakan memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Sucikan, kuduskan Tuhan, sucikan, kuduskan. Sekali lagi dengan imanmu katakan, sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku.
kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya sekarang adalah untuk mendengar cerita. Mami Ina udah kangen juga untuk bercerita buat adik-adik. Adik-adik juga pasti lagi rindu ya, lagi nunggu-nunggu nih. Yuk kita dengarkan. Dan sebelum itu Mami Ina mau kita semua duduk yang rapi, nggak boleh pada makan ya, pakai makan minum terus jalan-jalan ke sana ke sini, nggak boleh ya. Beri waktu untuk Tuhan. Buat guru aja kalau online kan dikasih, ya kan? Nggak boleh kemana-mana. Apalagi untuk Tuhan kita, pencipta kita. Adik-adik, Mami Ina akan mengajarkan firman Tuhan dari kitab Ulangan 6. Ambil Alkitabnya dulu yuk. Oke, Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. Mami Ina bacakan ya. Dan yang di rumah kalau sudah dapat juga boleh sambil mendengarkan dan sambil membaca. Ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Adik-adik, kita akan belajar yuk tentang kitab Ulangan ini. Kitab Ulangan ini ditulis oleh Nabi Musa adik-adik untuk orang-orang Israel pada waktu itu. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa sih Mami Ina yang dimaksud Tuhan itu Esa? Tuhan itu adalah satu. Jadi cuma kepada Tuhan saja kita hanya yang satu itu kita boleh menyembah. Kita tidak boleh menyembah kepada Allah yang lain. Ya, kemudian yang ayat kelima dikatakan, ini firman Tuhan ya, Tuhan sendiri yang mengatakan lewat nabinya Musa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihi Tuhan Allah. Kenapa sih kita harus mengasihi Tuhan Allah? Karena apa adik-adik? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus kita, supaya kita yang tadinya berdosa, harusnya kita tuh yang dihukum, tetapi Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk kita lepas daripada kutukan itu. Tuhan yang mengambil kutuk itu, Tuhan yang disalib menggantikan kita. Itu betapa kasih Tuhan pada kita. Tuhan sudah mengasihi kita, lalu apa balasan kita? Itulah kenapa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Karena Tuhan, cuma Tuhan Yesus yang mau rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Kemudian dia bilang, kasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak pamrih. Maksudnya jangan mengasihi Tuhan Allah rajin ke gereja hanya karena pamrih, karena nanti mau dapat apa, mau dapat poin, mau dapat apa, tidak ya. Tetapi memang benar-benar kita pingin ketemu sama Tuhan yang menciptakan kita ya. Jadi Tuhan itu memberikan kita kasihnya yang luar biasa, tetapi kita juga mengasihi dia sebagaimana kita mengasihi mama papa. Coba kita kasihkan sama mama papa, kalau misalnya kita sayangkan sama mama papa, kalau mama papa senang, pasti ya
kita juga akan senang. Apa sih ciri-ciri orang yang mengasihi orang lain? Ciri-cirinya kita akan selalu bikin orang yang kita kasihi itu senang. Nah, pasti kita akan melakukan sesuatu yang dia senangi. Juga adik-adik, dengan segenap jiwa itu, dengan segenap hati begitu. Kita harus membuat kesenangan, membuat sesuatu yang Tuhan senang. Apa sih ya yang Tuhan ingin supaya kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Tapi kalau misalnya kita dilarang, nah jangan. Pasti kalau orang tua kita juga udah melarang, jangan bertengkar sama adik, sama teman, tetapi kita melakukannya, pasti ya selain kitanya juga sedih nanti dari hasil pertengkaran itu, pasti juga mama papa sedih. Kita nggak mau kan bikin orang tua kita sedih ya. Kemudian dikatakan lagi, dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap kekuatan maksudnya apa sih Mami Ina? Maksudnya kita itu seberapapun kita mampu, kita harus menyenangkan Tuhan. Contohnya sebenarnya kita bisa sih, kita punya kok tenaga. Bangun pagi itu enaknya sih langsung apa misalnya mandi atau langsung minum susu atau sarapan langsung nih karena lapar. Tetapi kita dengan segenap kekuatan kita tahan dulu. Kita berkomunikasi dulu dengan Tuhan. Dengan berdoa, bilang Tuhan terima kasih ya, malam kemarin saya bisa tidur dengan nyenyak karena perlindungan Tuhan. Wah, adik-adik pasti Tuhan senang saat adik-adik menghampiri Dia ya. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan lagi, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, yaitu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, firman ini sekali lagi saat ini untuk Mami Ina dan untuk orang-orang tua adik-adik. Jadi mama papa adik-adik juga harus mengajarkan firman Tuhan kepada adik-adik. Kenapa sih harus diulang-ulang? Emangnya nggak cukup ya sekali? Nah, sekarang Mami Ina tanya, kalau adik-adik belajar, adik-adik tuh belajarnya sekali udah bisa masuk nggak? Terus besoknya kalau mau ulangan tuh bisa nggak? Nggak bisa kan? Makanya harus diulang-ulang supaya ingat ya. Dan bagaimana caranya? Nah, Tuhan kasih lagi caranya. Berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya tidak ada satu saat pun yang tidak bersama Tuhan. Jadi pada waktu adik-adik bersama dengan mama papa, bersama dengan mama papa lagi duduk-duduk, nah bisa itu langsung sharing. Papa, mama, tadi saya baca firman yang hari ini nih, renungan harian pagi ini, firmannya ini loh. Nah, nanti pasti misalkan di situ berbuatlah baik, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak mengerti, adik-adik saat itu bisa bertanya dan juga pasti orang tua juga akan menjelaskan. Nah, sepanjang hari saat itu juga, misalkan pas waktu makan siang, ya dibilang dalam perjalanan, dalam duduk makan, dalam berbaring mau tidur, dalam mau tidur misalnya, pasti orang tua juga bisa mengingatkan adik-adik, tadi itu firman Tuhan yang bersyukur dalam segala hal, kamu gimana hari ini melakukannya? Oh, nanti paling bilang, oh iya ma, aku bersyukur soalnya waktu itu aku nggak jadi jatuh. Ternyata misalnya ada yang buang daun pisang misalnya, kemudian kalau misalnya tidak ada orang yang menolong, wah ada bisa kepleset jatuh. Nah itu terus bersyukur, artinya apa? Tuhan melindungi kita, kita bersyukur dalam segala sesuatu. Saat kita bermain, saat kita
melakukan hal-hal apapun, Tuhan pasti bersama dengan kita ya. Kemudian haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Adik-adik, kalau di sini firman Tuhan mengatakan bahwa orang Israel harus bikin tanda loh di tangannya, soalnya supaya apabila mereka melihat tanda itu, oh iya, harus ingat lagi firman Tuhan hari ini gitu ya. Nah, adik-adik juga bisa bikin, misalnya bikin gelang-gelangan, bikin pembatas buku ya, bisa kan? Adik-adik kan pinter-pinter, saya percaya. Terus adik-adik bikin yang bagus, terus adik-adik bikin ayat firman Tuhan yang adik-adik senengin, adik-adik hias. Nah, setiap kali melihat itu, oh iya, ingat hari ini udah baca belum ya saat teduh hari ini. Nah, selalu menjadi pengingat. Jadi Tuhan ingin Tuhan bersabda kepada nabinya supaya umat Israel mengingat dia. Tapi saat ini tidak hanya umat Israel, Tuhan ingin kita semua mengingat dia, mengingat akan kebaikannya, mengingat apa yang telah diperbuatnya, sehingga saat kita mengingatnya, pasti Mami Ina percaya, pasti di dalam hati ada suatu perubahan. Apabila kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menjagai kita. Jangan ragu, percaya. Dan saat itu apabila kita yang tegar tengkuk, maksudnya yang keras kepala, kalau dibilang orang-orang sekarang kayak yang batu. Nah, itu harus sudah dikikis ya, karena Tuhan tidak suka. Jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan, pasti kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan melakukan setiap firman Tuhan. Nah, begitu ya adik-adik firman Tuhan saat ini. Nah, untuk selanjutnya supaya kita makin cinta, Mami Ina mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya adalah Ulangan 6 ayat 5. Jadi ada ininya nih, ada gerakannya ya. Tunggu ya, Mami Ina taruh ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Gampang kan? Yuk kita ulangin lagi. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, nanti semua di video ini ya, ayat hafalannya dikirimkan ke Kanita. Kami percaya dengan mengingat ayat hafalan, adik-adik akan semakin sayang sama Tuhan, dan semakin Tuhan juga suka dengan adik-adik. Shalom, anak-anak dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya nih? Luar biasa ya. Kalian sudah ikut ibadah Karis Kids, dan Tante Hana lihat kalian anak yang manis, yang sungguh-sungguh ya. Pasti Tuhan Yesus suka sekali ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, arahkan hatimu kepada Tuhan, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa bersama-sama. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak Karis Kids yang hari ini sudah melayani kami lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan, supaya berkat ilahi berlimpah-limpah untuk kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Berkati guru-guru, berkati orang tua kami Tuhan, dan berkati gereja Karis, supaya gereja Karis akan kembali bisa beribadah, karena kami sudah
rindu untuk bisa beribadah kembali di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan Yesus. Dan sekarang anak-anak angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau waktu engkau mengikuti ibadah dan sampai engkau mengakhirinya pun Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah engkau di sekolahmu, di dalam rumahmu, apapun yang engkau lakukan Tuhan buat berhasil. Dan terimalah berkat ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.